Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Pasha Ramadan. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari MK Sistem Manajemen dan Audit Lingkungan. Pertama-tama, jawab pertanyaan nomor 1 adalah jelaskan pengertian AMDAL. Pengertian AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan ini sangat penting ya untuk mencegah risiko. Seperti misalnya kita ingin membuat suatu proyek. Jadi proyek ini kita harus menghitung berapa dampak yang kita akibatkan dalam pembuatan proyek tersebut. Jadi misalnya kita membuat sawit, tanam sawit. Jadi kita harus menebang pohon. Itu dampaknya itu sangat tinggi. Walaupun kita menggantikannya dengan pohon sawit, tapi itu dampaknya itu kita tuh merusak ekosistem yang telah ada. Jadi itu jawabannya. Kedua, sebutkan 2 tujuan utama penerapan standar kualitas lingkungan. 2 tujuan utama dalam standar kualitas lingkungan itu adalah melindungi lingkungan agar tidak tercemar dari hal-hal yang berisiko dan tetap lestari. Dan yang kedua, menjadi acuan bagi industri atau pemerintah dalam pengendalian pencemaran. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan ISO 14400 14001? ISO 14001 ini standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Tujuannya membantu organisasi mengelola dampak. Bantu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan dan memenuhi peraturannya. Jadi ISO 14001 ini dia tuh sebagai organisasi yang dibangun untuk mengelola tempat, untuk membantu mengelola tempat lingkungan dan supaya tempat yang kita buat itu ataupun lingkungan yang berdampak itu dapat sesuai memenuhi peraturan kayak soal nomor berapa tadi, nomor 1 itu yang sawit. Jadi kita membangun organisasi untuk mencegah hal-hal yang seperti kayak mencemarkan lingkungan ataupun meninggalkan ataupun menghancurkan ekosistem gitu. Jadi kita membangun organisasi tersebut untuk mencegah, untuk memberi sanksi dalam hal-hal yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut. Nomor 4, sebutkan 4 tahapan dalam siklus PDCA. 4 tahapan dalam siklus PDCA ini pertama plan, kedua do itu pelaksanaan, plan itu perencanaan, kedua itu do itu pelaksanaan, ketiga cek, itu tuh pemeriksaan, kita mengecek tempat tersebut, dan kelima arts itu adalah tindakan itu tindakan kita apa yang harus kita lakukan setelah itu. Kelima, apa yang dimaksud dengan limbah B3? Limbah B3 ini bahan berbahaya yang bersifat beracun. Limbah B3 ini yang sangat-sangat dapat mencemari lingkungan. Kenapa kita bilang itu? Dia itu mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya, pertama. Kedua, bisa mengganggu ekosistem yang ada. Itu dapat mencemarkan tanah. Kok mencemarkan tanah ini sangat berbahaya lah kita bilang. Di situ risikonya sangat tinggi, maka limbah B3 ini sangat tidak bagus. Jadi pertanyaan nomor 6, sebutkan 3 karakteristik limbah B3. Pertama, beracun. Kedua, mudah meledak. Ketiga, korosif. Itu limbah B3 ini sangat berbahaya karena apa? Dia tuh mudah meledak tuh, dia tuh sebagai mana kita bilangnya? Dia sebagai limbah yang rentan meledak. Kita bilang rentan. Terus dia dapat merusak logam dan jaringan tubuh. Dia tuh bisa menghancurkan logam-logam atau jaringan tubuh yang ada di sistem badan kita. Jadi itu sangat berbahaya. Terus nomor 7, apa tujuan untuk dibentuknya ISPO? ISPO itu bertujuan untuk memastikan kebun sawit dan PKS di Indonesia dikelola secara berkelanjutan
dan sesuai peraturan lingkungan. Jadi ISPO ini berguna untuk dikelola. Kita tuh ISPO ini berguna tuh untuk memastikan tujuan kebun sawit itu tetap sesuai peraturan pemerintahan Indonesia lah. Terus nomor 8, sebutkan 2 manfaat dari ISO 4001 bagi organisasi. Pertama, meningkatkan citra dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Kedua, efisiensi biaya karena pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya lebih hemat. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan proper? Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Program ini ada berapa warna? Saya ada seperti apa ya? Yang kuning, yang coklat, yang sangat berbahaya, biru ataupun warna hijau, seperti itulah. Terus nomor 10. Nomor 10 ini pertanyaannya, mengapa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Nomor 10, mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pengelolaan lingkungan? Mengapa partisipasi masyarakat ini penting? Karena masyarakat terdampak langsung dengan partisipasi maksudnya masyarakat ini berdampak langsung dengan lingkungan tersebut. Jadi kita sebagai orang yang lebih paham tuh lebih harus memberitahu kepada masyarakat kalau lingkungan ini sangat penting bagi kita semua. Jadi kita tuh masyarakat tuh harus mengerti apa hal-hal yang sangat baik bagi lingkungan dan sangat tidak baik bagi lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun jawaban yang menurut saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.